Virgo itu kan sering banget ya dibilang perfeksionis, kaku, pokoknya detail banget orangnya. Tapi apa benar cuma itu aja? Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba bongkar habis kepribadian Virgo. Kita bakal intip apa sih yang sebenarnya ada di balik pikiran mereka yang super analitis itu dan juga hati mereka yang katanya sering tersembunyi. Jadi pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya ada di dalam kepala seorang Virgo yang kelihatannya kalem-kalem aja? Kelihatannya sih terkendali ya, tapi di baliknya wah ada dunia batin yang super kompleks. Pertanyaan ini nih yang bakal kita jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Virgo itu zodiak dengan elemen tanah. Nah, ini yang bikin mereka jadi orang yang praktis dan sangat membumi. Planet yang menguasai mereka itu Merkurius, planetnya komunikasi dan pikiran. Jadi nggak heran dong kalau sifat inti mereka itu analitis dan teliti banget. Kombinasi ini nih yang jadi fondasi dari seluruh kepribadian mereka. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, kita akan menjelajahi dunia batin seorang Virgo. Disinilah letak kuncinya buat ngerti kenapa sih mereka bertindak seperti itu. Ini dia inti dari seorang Virgo. Dari luar kelihatannya santai, adem ayem, tapi di dalam ya, pikiran mereka tuh kerja non-stop. Coba bayangin deh sebuah superkomputer yang gak pernah berhenti memindai, mengkategorikan, dan nyari cara buat memperbaiki semua hal di sekitarnya. Nah, kayak gitulah pikiran seorang Virgo. Begini nih cara kerja otak mereka yang super sistematis. Setiap detail kecil, sekecil apapun, pasti dipertimbangkan. Semuanya harus logis dan efisien. Inilah yang bikin keputusan mereka itu biasanya matang banget. Tapi ada juga sisi minusnya. Mereka bisa kejebak dalam analisis paralisis, di mana saking banyaknya mikir, mereka malah jadi bingung dan susah buat ngambil tindakan. Nah, disinilah letak konflik internal terbesar seorang Virgo. Jadi di satu sisi ada pikiran logis yang dominan banget, tapi di sisi lain ada hati yang sebenarnya sangat peduli dan sensitif. Makanya cara mereka nunjukin rasa sayang itu bukan lewat kata-kata manis, tapi lewat tindakan nyata. Misalnya dengan mastiin semua kebutuhan kamu terpenuhi. Tapi karena mereka cenderung mendem perasaan, sering banget kedalaman emosi mereka ini nggak kelihatan sama orang lain. Oke, setelah kita paham dunia batin mereka, yuk kita geser sedikit, kita lihat gimana semua sifat internal tadi muncul ke permukaan, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan mereka sama orang lain. Kalau di tempat kerja, Virgo itu aset yang luar biasa banget. Mereka itu tipe orang yang bisa kamu andalkan buat menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, sampai ke detail-detailnya. Mereka nggak butuh jadi pusat perhatian. Mereka itu ibarat fondasi yang mastiin semuanya berjalan mulus di balik layar. Coba kasih mereka tugas rumit yang butuh ketelitian, dijamin mereka bakal bersinar. Dengan sifat yang teliti dan terstruktur kayak gitu, tentu ada bidang-bidang tertentu di mana Virgo bisa benar-benar jadi jagoannya. Coba bayangin deh, profesi di bidang kesehatan, riset, atau akuntansi. Semua yang butuh ketelitian tingkat tinggi dan pendekatan yang metodis. Merekalah orang yang paling pas untuk mastiin gak ada satupun kesalahan. Dalam sebuah hubungan, Virgo adalah teman yang setia banget. Mereka itu pendengar yang baik, yang bakal ngasih solusi praktis, bukan cuma sekedar simpati doang. Nah, kalau dalam percintaan, mereka itu super hati-hati. Mereka butuh waktu buat yakin, tapi sekali udah berkomitmen, wah, mereka tulus dan serius banget. Cuma ya itu, standar mereka yang tinggi kadang bisa jadi tantangan tersendiri buat pasangannya. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Setiap sifat Virgo itu ibarat pedang bermata dua. Apa yang jadi kekuatan terbesar mereka, bisa juga jadi tantangan terbesar buat mereka. Ini dia nih, dua sisi dari koin kepribadian Virgo. Sifat teliti mereka, kalau udah berlebihan, jadinya perfeksionisme yang malah nyiksa. Pikiran analitis mereka bisa berubah jadi overthinking yang bikin lumpuh. Jadi kuncinya ya keseimbangan. Tantangan terbesar buat Virgo itu adalah tahu kapan harus berhenti menganalisis dan mulai bertindak atau ya udah santai aja. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang selalu seru, kecocokan zodiak. Kira-kira gimana ya kepribadian Virgo yang super terstruktur ini kalau ketemu sama zodiak-zodiak lain? Tapi sebelum kita bahas zodiak satu persatu, ingat prinsip ini dulu. Buat Virgo, hubungan itu harus berdiri di atas 3 pilar, kejelasan, komitmen, dan stabilitas. Tanpa 3 hal ini, mereka nggak akan pernah merasa aman dan nyaman. Gitu. Jadi, kecocokan Virgo itu bisa kita bagi jadi 3 level. Ada yang emang klik banget secara alami, ada yang butuh sedikit penyesuaian, dan ada juga yang perbedaannya tuh fundamental banget, jadi tantangannya lebih besar. Yang paling cocok biasanya sih sesama zodiak tanah, Taurus dan Capricorn. Mereka tuh ngomong bahasa yang sama.
sama-sama menghargai stabilitas dan kepraktisan. Zodiak air, kayak Cancer dan Scorpio juga cocok banget karena mereka bisa bawa kedalaman emosional yang melunakkan sisi logisnya Virgo. Kalau Pisces, dia nawarin keseimbangan antara intuisi dan logika yang saling melengkapi. Keren kan? Nah, di level menengah ada hubungan yang butuh usaha lebih. Misalnya Virgo sama Virgo. Pemahamannya sih tinggi banget, tapi risikonya mereka bisa jadi terlalu kritis ke satu sama lain. Hubungan dengan zodiak lain di kategori ini butuh banyak kompromi. Soalnya cara pandang mereka terhadap hidup bisa beda banget. Dan yang paling menantang, Sagittarius dan Aquarius. Kebutuhan Sagittarius akan kebebasan dan petualangan, sama pendekatannya Aquarius yang nggak konvensional, itu sering banget bentrok langsung sama kebutuhannya Virgo akan keteraturan dan sesuatu yang bisa diprediksi. Hubungan ini bisa aja berhasil, tapi butuh toleransi dan pengertian yang luar biasa dari kedua belah pihak. Oke, di bagian terakhir ini, kita akan fokus ke pertumbuhan. Gimana caranya seorang Virgo bisa mengatasi tantangan-tantangan mereka dan jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Jadi, gimana caranya Virgo bisa membuka potensi terbaiknya? Ada 4 langkah kunci nih. Pertama, dan ini mungkin yang paling susah, belajar nerima kalau nggak semua hal itu harus sempurna. Kedua, coba deh kurang-kurangin kritik pedas ke diri sendiri. Ketiga, beranikan diri buat mengungkapin perasaan secara terbuka. Dan yang terakhir, belajar buat menikmati prosesnya, jangan cuma terobsesi sama hasil akhirnya aja. Jadi, ini dia nih tujuan utamanya. Ketika seorang Virgo berhasil menyeimbangkan logika mereka yang tajam dengan empati mereka yang dalam, mereka jadi sosok yang luar biasa banget. Mereka adalah pilar yang bisa diandalkan semua orang yang bisa bikin dunia di sekeliling mereka jadi jauh lebih baik dan lebih teratur. Sebagai penutup, saya punya pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh perhatikan Virgo yang ada di hidup kalian, bisa teman, pasangan, atau bahkan diri kalian sendiri. Gimana cara mereka menyeimbangkan tarian yang kompleks antara logika dan perasaan? Karena kalau kita bisa paham itu, kita baru bisa benar-benar menghargai mereka. Terima kasih sudah menyimak ya.